Halo semuanya. Halo Miss. How's your life going today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai kelas hari ini, siapa temannya yang tidak hadir? Ani Miss. Ani, kenapa Ani? Ani sakit Miss, katanya demam. Oh, demam. Oke, baiklah. Baik, bersama Miss, hari ini kita akan membahas tentang watch a movie based on the language of art or media culture. Tujuan kita untuk pelajaran hari ini adalah students are able to understand the meaning of analyze and evaluate, and students are able to analyze the character from the movie. Students are able to write plot summaries. And the last is students are able to make a thematic interpretation. Guys, apa kalian pernah berpikir bahwa menonton film itu bisa menjadi pengalaman yang lebih bermakna daripada sekadar hiburan semata? Mungkin Miss. Oke, dalam pembelajaran hari ini kita akan melihat bagaimana menonton film dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bahasa seni dan literasi media dapat membantu menghargai karya seni yang telah dibuat oleh sutradara dan tim produksi. Setelah itu mari kita mulai. Sebelum itu, apa kalian tahu apa itu bahasa seni dan literasi media? Tidak. Tidak. Ada yang ingin coba menjawab? Tidak Miss. Baiklah, kalau tidak tahu, bahasa seni adalah penggunaan elemen-elemen seni seperti gambar, suara, gerak, dan narasi untuk menyampaikan pesan emosional atau intelektual kepada penonton. Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan pesan-pesan yang disampaikan melalui media seperti film, televisi, atau internet. Gitu. Sebelum itu materi kita adalah visual observation. Komposisinya itu perhatikan pengaturan elemen visual seperti pemilihan warna, pencahayaan, dan penyusunan objek di layar. Seperti kalian ingin mengambil gambar atau video, itu harus memperhatikan cahayanya, lightingnya, dan juga objeknya. Seperti apa backgroundnya di belakang kalian, itu tidak asal-asalan dalam pengambilan gambar ya. Mengerti? Paham? Paham Miss. Oke. Selanjutnya ada sinematografi. Amati teknik pengambilan gambar seperti penggunaan sudut pandang, pergerakan kamera, dan fokus untuk memahami bagaimana hal itu mempengaruhi pengalaman penonton. Dan yang terakhir ada desain produksi. Kalian harus memperhatikan set, kostum, dan properti untuk memahami bagaimana sih elemen ini berkontribusi pada suasana dan tema film. Kayak kalian tidak mungkin menggunakan kostum kerajaan untuk tema gambaran latar kalian itu film masa kini. Oke, selanjutnya ada listening and analyzing sound. Musik. Dengarkan penggunaan musik latar, lagu atau suara yang mencolok untuk mengidentifikasikan perasaan atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis film atau yang pemeran dalam film tersebut. Efek suara. Amati bagaimana penggunaan efek suara seperti suara langkah kaki, ledakan, atau cuaca dapat mempengaruhi atmosfer dalam film tersebut. Seperti saat adegan hujan lebat, itu ada efek suara seperti petir atau suara hujan deras. Itu semua adalah efek suara yang tidak terjadi secara langsung dalam dalam permainan film tersebut. Pasti ada di bagian editing atau bagian properti itu efek suaranya seperti itu. Dan yang terakhir ada dialog.
Dengarkan dialog antar karakter dan perhatikan bagaimana penggunaan kata, intonasi, dan aksen berkontribusi pada pengembangan karakter dan cerita. Seperti misalnya dalam film masa kini yang berlatar ibu kota, terus ada yang menggunakan aksen dari Jawa, Sunda, atau apa, itu akan sangat berdampak dalam film tersebut, akan menggambarkan bagaimana kehidupan dialek orang kota dengan dialek orang-orang yang ada dalam film tersebut. Atau mungkin seperti orang Jawa yang merantau ke ibu kota dan dia tidak tahu bagaimana itu logat, dialognya pemuda-pemuda yang ada di ibu kota, sehingga dialog dia yang dari daerah dia itu masih dibawa sampai ke ibu kota tersebut. Lalu selanjutnya ada naratif dan theme analysis. Yang pertama itu struktur narasi. Kalian itu mengidentifikasi bagaimana cerita diorganisir. Apakah itu mengikuti pola linear, flashback, atau campuran kedua elemen tersebut? Seperti halnya saat kalian menonton film, seperti film apa ya? Film kerajaan. Film kerajaan itu menggunakan alur maju. Bagaimana cerita dari awal mula film tersebut sampai ending itu menceritakan alur maju. Kalau film yang menggunakan maju mundur itu beberapa film seperti banyak ditemukan di film-film horor yang menggunakan alur sistem maju mundur. Kayak dia menceritakan tentang hari ini yang terjadi pada saat ini, terus dia flashback lagi tentang bagaimana kejadian sebelumnya sebelum kejadian saat ini terjadi. Lalu setelah itu dia kembali lagi ke masa kini, dan tidak lama setelah itu dia flashback lagi. Itu namanya alur maju mundur. Kalau alur mundur itu seperti tentang dokumentasi biografi ya, tentang film-film dokumenter, itu menggunakan kebanyakan film flashback menggunakan pola flashback karena dia menceritakan tentang bagaimana tokoh tersebut dari kecil. Kan saat ini misalnya tokohnya sudah dewasa, sudah berumur, terus dia menceritakannya bagaimana tokoh tersebut saat masih kecil, dari kecil ke remaja masa sekolahnya, bagaimana dia menempuh pendidikan hingga dia mendapatkan pekerjaan tersebut sehingga dapat menjadi tokoh berpengaruh seperti itu. Dan kebanyakan ya di film dokumenter dia menggunakan flashback seperti itu. Dan itu untuk film-film saat ini itu sudah jarang ditemukan ya. Kalian pernah menonton film tentang dokumenter yang menggunakan alur mundur belum? Belum, Miss. Kalian kan sudah kelas 2 SMA nih. Pernah menonton filmnya siapa ya? Oh, bukan itu menggunakan alur maju ya. Film B.J. Habibie atau tentang film G30 SPKI, kalian pernah nonton? Ya, Miss, pernah. Itu menggunakan alur apa itu? Alur maju. Alur maju atau mundur? Campur, Miss. Mix. Oh, dia kayaknya menggunakan alur maju ya. Karena dia menceritakan bagaimana awal kejadian itu hingga bagaimana kejadian itu berakhir. Cuma itu seperti kayak film dokumenter menceritakan tentang bagaimana kejadian di masa lalu, seperti itu. Selanjutnya ada tema dan pesan.
pahami pesan yang ingin kalian sampaikan, yang disampaikan oleh sutradara melalui cerita dan karakternya, dan hubungkan tema tersebut dengan pengalaman hidup kita. Misalnya dalam film zaman dulu ya, film bawang putih bawang merah itu banyak mengandung pesan ya. Ya, Pesannya ada yang tahu pesannya seperti apa? kita tidak boleh jahat kepada orang lain. Ya. Lalu? Sama. Oke. Jadi kayak film dalam karakter bawang putih dan bawang merah itu seperti kita tidak boleh jahat kepada orang lain, apalagi kepada saudara kita sendiri, dan kita harus tetap rendah hati agar kita dapat dengan tabah menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oke. Selanjutnya ada menghargai film sebagai karya seni. Bagaimana kita menghargai film-film tersebut sebagai karya seni yang telah dibuat oleh sutradara ataupun penulis. Ada historical dan cultural konteks nih. Pelajari konteks sejarah atau budaya di mana film tersebut dibuat untuk memahami pengaruhnya terhadap pembuatan film. Amati penggunaan simbol, metafora, atau referensi budaya yang mungkin ada dalam film. Seperti film-film bersejarah itu memiliki simbolnya sendiri, metafora atau referensi budayanya yang mungkin latarnya itu beda-beda. Kayak budayanya, apalagi di Indonesia ini kita memiliki budaya yang beragam ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini paham? Paham. Oke, sebentar kalau Miss kasih tugas sudah mengerti ya? Insya Allah, Miss. Insya Allah. Selanjutnya film kritism. Tulis ulasan atau analisis tentang film yang ditonton dengan fokus pada elemen-elemen dari film tersebut. Oke, kita masuk di bagian tugas nih. Petunjuk tugasnya, kalian itu disuruh menulis ulasan atau analisis tentang film yang kalian buat dengan fokus pada elemen-elemen dari film-film tersebut. Mengerti? Mengerti, Miss. Okay, art and media literacy that we discussed earlier. Use your knowledge of the language of art and media literacy to review key elements in the movie, such as direction, cinematography, acting, screenplay, or themes. Mungkin ini adalah proyek yang tidak bisa kalian kerja sendiri. Jadi mungkin kalian bisa diskusi dan refleksi kepada teman kalian. Nanti Miss akan bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Di sini ada berapa orang? 40. Kita bagi satu kelompok isinya 5 orang kali ya. Bisa ya. Bisa. Kalian itu diskusikan film yang ditonton bersama teman kalian dan bagikan pemikiran dan pendapat kalian tentang film tersebut. Jadi guys, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian ajukan setelah kalian menonton film-film berdasarkan arts media literasi ya. Seperti, what did you like about this movie and why? The next is, were there any visual or audio elements that caught your attention? Why? How did the direction of the movie affect your viewing experience? And how does the use of art, language, and media literacy in this movie reinforce the message or theme? And the last, you can use, do you see a connection between this movie and a particular cultural or historical context? Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian gunakan dalam setelah kalian menonton film berdasarkan media literasi tersebut. Kalian juga bisa menambahkan beberapa pertanyaan yang mungkin bersangkutan dengan filmnya.
Dan kegiatan lanjutan itu kalian dapat memperdalam pemahaman kalian tentang bahasa seni dan literasi media. Berikut adalah beberapa kegiatan tindakan yang mungkin kalian dapat lakukan. Oke, ini adalah saya punya 2 tugas. Yang pertama itu tugas individu dan yang kedua itu tugas kelompok. Tugas individunya itu adalah penulisan esai. Kalian sudah pernah menulis esai sebelumnya? Sudah? Sudah, Mem. Oh, sudah. Berarti ini sudah tidak lagi terlalu sulit ya. Kalian bisa menulis esai analitis tentang film yang telah kalian tonton dengan fokus pada bahasa seni dan literasi medianya. Kalian juga dapat mengulas elemen-elemen film tersebut yang kalian anggap penting dan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa tersebut berkontribusi pada pengalaman kalian selama menonton. Tugas individunya paham? Paham, Miss. Tidak ada yang ingin ditanyakan? No, Miss. Oke, selanjutnya ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu ini bisa punya waktu sampai 1 bulan cukup kali ya. Pembuatan film pendek. Dalam 5 orang itu kalian bisa membuat film pendek dengan penggunaan bahasa seni dan literasi media yang disampaikan dalam materi pengajaran ini. Kalian juga dapat merencanakan, menulis skenario, memilih lokasi, dan menghasilkan film pendek yang mengekspresikan pesan atau tema tertentu. Kalian sudah pernah buat film pendek sebelumnya? Oke, kalian di sini pertemuan selanjutnya kalian akan membahas lebih dalam lagi bagaimana tugas kelompok kalian ini, yaitu film pendek, dan mungkin karena waktu sudah mepet ya, kalian bisa bertanya kepada Miss di pertemuan selanjutnya untuk tugas kelompoknya ya. Jadi sekiranya mungkin itu yang dapat Miss sampaikan. Menonton film dengan pemahaman bahasa seni dan literasi itu dapat memperkaya pengalaman kita sebagai penonton loh. Dengan memahami elemen-elemen seperti pengarahan, sinematografi, suara, dan narasi, kita dapat menghargai karya seni yang ada di balik layar. Semoga materi pengajaran hari ini memberikan wawasan baru buat kita ya. Bagaimana kita menghargai para orang-orang di balik layar yang telah menciptakan film-film bagus ya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Selamat menikmati film-film yang telah kalian pilih nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you guys. Waalaikumsalam.